Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat, sehat kan? Sehat, Bu. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Amin. Oke, amin. Amin tadi izin dianya tidak masuk, katanya ada urusan keluarga kata Bu Aji. Oke, mudah-mudahan dia besok bisa hadir bersama-sama dengan kita. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu supaya semuanya hari ini bisa mendapatkan ilmu, bisa mencerdaskan otak-otak kalian gitu. Ilmunya dapat, berkahnya dapat. Yuk, siapa yang diminta akan dua kelas? Silakan terus. Semua siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firdaus. Baik, hari ini Ibu mau bertanya, apakah anak kelas 5 semuanya bahagia? Bahagia. Coba, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang, terus bahagia, gembira. Kenapa kita bisa bergembira? Karena kita bertemu kembali di dalam kelas 5 ini. Ketemu teman hari ini. Yang kemarin sakit Rahman sudah hadir. Ya, itu adalah ucapan rasa syukur kita. Kita bisa ketemu dengan teman. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita, kegiatan belajar mengajar kita. Namun sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa? Menghormati guru ketika sedang berbicara. Terus kalau mau ngomong ngapain dulu? Permisi, angkat tangan. Oke. Terus yang berikutnya kita berjaga meja tetap rapi, katakan tolong dan terima kasih, lalu kita angkat tangan kalau mau bertanya. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita coba dulu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Kalau sudah semangat, biar tambah semangat lagi, kita ngapain? Nyanyi dulu. Nyanyi apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Layarnya ada di depan. Nanti boleh pakai tangan, boleh berdiri semuanya dulu, yuk. Berdiri dulu. Kita nyanyi dulu ya. Oke, yuk. Boleh tepuk tangan ya. Boleh lihat layar. Nanti tepuk tangan juga boleh, biar lebih semangat.
kecerdasan artifisial. Di minggu lalu Ibu sudah perkenalkan apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Baik, hari ini nak kalian coba Ibu kasih pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian, ini kelompok ya, pernahkah kalian tergesa-gesa saat ingin berangkat sekolah? Karena apa? Bangun terlambat. Rombongan sini, pernahkah kalian tergesa-gesa ketika ingin berangkat ke sekolah? Gara-gara apa? Bangun lambat. Oke, bangun lambat itu karena apa? Kesiangan, apa tidurnya malam, atau ada acara, atau apa? Tidur terlalu malam karena asik main handphone. Oke, coba rombongan sini. Apakah kalian pernah tergesa-gesa berangkat ke sekolah? Pernah? Gara-gara apa? Gara-gara main HP larut malam. Oke. Terus bagaimana supaya kita bisa cepat datang ke sekolah? Tidur cepat. Selain itu tidak begadang. Oke, apa lagi? Bukunya disusun pada malam hari. Terus hidupkanlah alarm supaya besok pagi bangunnya cepat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti permasalahan yang Ibu ceritakan tadi. Yang Ibu kasih pertanyaan, pernahkah kalian tergesa-gesa ke sekolah? Itu adalah permasalahan. Terus yang kedua, kalian mampu menerapkan pemecahan masalah tersebut secara sistematis dengan benar. Tahu nggak maksud sistematis? Sistematis dengan benar itu terarah, susunannya tepat. Ya, susunannya tepat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ada film. Di sini filmnya itu adalah berpikir komputasional. Bentar ya, kalian perhatikan videonya. Semuanya hadap ke depan dulu. Nanti kita keluarkan buku-bukunya. Pengenalan computational thinking. Apa? Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu.
Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu Oke, lihat gambarnya saja ya. Nah, melihat dan menyebarkan, maka perlu bisa mengenali lingkungan milik ayah, ibu, kamu dan adik bersama-sama seperti adik dan lainnya. Terus yang berikutnya, maka kamu bisa mengenali karena jemuran-jemuran itu disimpan di tempat yang berbeda. Lihat saja gambarnya ya. Yang ketiga, abstraksi. Makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kamu ceritakan semua kejadiannya, tapi detil-detilnya aja. Karena pasti nanti temannya kalau kamu tulis banyak-banyak ceritanya nanti kelamaan dan bosan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian. Terus yang ketiga adalah algoritma. Algoritma ini adalah membuat langkah-langkah penyelesaian seperti aturan. Terus misalnya kalian mau ke Indomaret, mau beli apa, minyak goreng, telur, roti, sayur, kopi, itu dicatat supaya ingat ya. Terus kalau kamu sudah tahu cara mengambilnya, tentu kamu nanti sudah tahu letak rak-raknya di Indomaret tadi. Paham ya? Oke, misalnya di sebelah sana bagian minuman, di sebelah sini bagian makanan. Ya, jadi di sini pembelajaran kita hari ini ada 4 yang ingin kita pelajari tentang berpikir komputasional, yaitu adalah ini ya, dekomposisi, abstraksi, terus langkah-langkah algoritma dan mengenali pola. Jadi tadi sudah dibilang apa? Berpikir komputasional itu adalah kita bisa berpikir seperti komputer, di mana kalian itu bisa mengingat, memecah masalah. Misalnya kamu kan suruh Google, tolong carikan aku jawaban dari pertanyaan macam-macam tumbuhan. Google kasih tahunya pasti panjang kan? Macam-macam tumbuhan itu ada beberapa. Satu, ada akar, ada ini, ada itu. Itulah, jadi kita diharapkan di sini manusia pun bisa berpikir komputasional. Dalam arti apa? Kita bisa berpikir dengan secara rinci, memecahkan masalah. Coba, Azam. Kan kita harus berpikir komputasional, merincikan masalah. Misalnya bapaknya Azam suruh Azam bikin kopi. Langkah pertama Azam apa? Menyiapkan gelas, benar. Terus apa lagi nak? Air panas, benar. Terus kopi, terus gula, lalu sendoknya sendoknya juga kita siapkan untuk mengaduk gula tadi dan kopi tadi. Terus itu masalahnya kalau dianya kita pakai dekomposisi. Terus kalau seandainya kita pakai
membaca sini. Terus bagian apa namanya itu lagi? Mencari masak-masakan ada juga di situ dah, mencari tumbuh-tumbuhan. Itulah yang perlu kita pelajari hari ini, yaitu pembelajaran berpikir komputasional. Kalian bisa memecah masalah dari hal yang kecil-kecil dulu. Coba, tadi kan kita sudah nyanyi nih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi pada pelajaran ini nak kita belajarnya dekomposisi dulu. Ibu di sini punya kartu. Coba ingat kembali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimulai dari apa? Ini anaknya. Bangun tidur pagi. Oke, kita ingat ya. Ini anaknya. Terus bangun tidur pagi katanya. Yang kedua apa? Oke, yang pertama bangun tidur pagi. Ibu punya kartunya nih. Bangun tidur pagi. Setelah bangun tidur pagi tadi apa? Beribadah. Oke, beribadah. Oke, ini urutannya. Nomor 3. Terus lanjut. Kan 7. Apa? Berolahraga. Oke, sudah hampir paham anak-anak ibu semua, sudah memahami. Terus sesudah itu apa lagi? Makan bergizi. Oke. Ya, makan bergizi. Coba rombongan sini lah, rombongan sini kok diem-diem aja. Sudah makan bergizi apa lagi ayo? Kenapa? Gemar belajar. Oke, dia gemar belajar. Oh ini deh, gemar belajar nih. Gemar belajar, ya? Nah, terus apa lagi? Oke, bermasyarakat. Sudah bermasyarakat? Tidur? Cepat. Oke, tidur cepat. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah paham nih. Pola-polanya sudah ingat dianya. Bagaimana kalian itu mengingat sesuatu permasalahan yang terjadi. Rahma simpan dulu lah itu biar kita fokus belajarnya. Simpan dulu. Masukkan ke sorot yang dipegang tadi. Nah, oke sudah. Jadi pada pembelajaran ini kita hari ini cukup di dekomposisi saja, membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Ya, kita berpikir komputasionalnya kita pakai ini dulu, nanti kita baru pakai abstraksi, baru kita pakai pola, dan baru kita pakai yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Sudah, anak-anak ibu semua di sini itu ada cerita. Dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Andi, dengarkan. Andi adalah murid kelas 5 yang suka menonton acara televisi. Suka apa dia? Menonton televisi. Di malam hari, ia lupa waktu dan menonton hingga waktu larut malam. Ya, kalau larut malam jam berapa? Jam 10, jam 11 lah ya. Larut malam. Keesokan harinya, ia tidak mendengar alarm bangun pagi. Sehingga ia terlambat dan terburu-buru memakai baju sehingga lupa menyisir rambut. Bahkan ia tidak sempat sarapan. Dan saat tiba di sekolah, bel masuk sekolah sudah berbunyi. Sehingga ia tertinggal pelajaran pertama. Ia ketinggalan pelajaran pertama. Dan ia pun merasa sedih. Ibu ulang sekali lagi ceritanya. Andi adalah murid kelas 5 yang suka menonton acara televisi. Di malam hari, ia menonton hingga lupa waktu. Ia menonton hingga pukul 11 malam. 11.00 ya, 23.00. Keesokan harinya, ia tidak mendengar alarm dan bangun terlambat. Ia terburu-buru memakai
memakai baju, lupa menyisir rambut, dan bahkan tidak sempat sarapan. Saat tiba di sekolah, bel masuk sudah berbunyi. Ia pun terlambat dan tertinggal pelajaran pertama, sehingga ia pun merasa sedih. Oke, sudah? Sekarang apa masalah Andi? Tergesa-gesa boleh, terlambat sekolah. Apa masalah Andi? Tidur lambat boleh juga. Apa masalah Andi? Oke, karena menonton televisi terlalu lama, Bu, sehingga ia lambat bangun. Oke, boleh juga. Apa? Pertanyaan kedua. Apa akibat dari ia bangun kesiangan? Coba rombongan sini dulu. Nah, apa akibatnya, Nak? Akibatnya dia nonton malam-malam, apa yang terjadi? Terlambat bangun. Apa akibatnya? Terburu-buru boleh. Apa akibatnya? Ketinggalan pelajaran pertama. Kenapa kalian itu 3 kelompok beda-beda jawabannya? Karena itulah, Nak, cara berpikir komputasional tadi. Kalian bisa memecahkan masalah dengan cara kalian sendiri. Ya, jadi bukannya harus dibilang, "Enggak, jawabannya karena dia terlambat." Tidak. Karena kalian semua di sini punya otak yang pintar-pintar, punya cara berpikir yang hebat-hebat, bisa menyelesaikan masalah. Terus pertanyaan yang ketiga. Rombongan sini dulu lah, rombongan sini gantian. Apakah kalian pernah mengalaminya? Pernah. Karena apa? Menonton TV atau main handphone terlalu malam. Rombongan sini pernah nggak mengalami? Pernah. Rombongan sini pernah mengalami? Pernah. Pasti semuanya anak-anak ibu pernah mengalaminya. Karena apa? Ini adalah permasalahan sehari-hari yang selalu kita temukan. Oke? Sudah paham sampai di sini? Paham. Jadi dekomposisi itu tadi apa? Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Ya. Jadi kalau dari cerita tadi, Nak, kira-kira langkah pertama kita apa supaya tidak terjadi? Tidur cepat. Terus apa lagi? Yobe sampai lupa sarapan. Menyiapkan buku malam-malam. Apa lagi? Dianya. Alarmnya sudah hidup tadi, Nak. Hidupnya alarmnya hidup, dia cuma tidak dengar. Jadi yang pertama apa? Kita tidur cepat. Setelah tidur cepat, kita langsung bersiap-siap pakaian. Karena dibilang nggak tadi? Dionyo terburu-buru pakai baju sehingga sisiran pun hilang. Nah, jadi apa? Kalau sudah bangun, jangan lagi main handphone. Kalau sudah bangun, jangan lagi nonton TV. Kalian seperti itu kan? Jangan lagi menonton TV. Langsung pakai baju, pakai jilbabnya, dirapikan rambutnya, pakai bedaknya, segala macamnya. Kalau bukunya tadi malam nggak sempat disusun, nggak apa-apa, susun pagi. Setelah susun pagi, mamanya pasti sudah selesai di rumah belakang bikin bekal. Ya, siap-siap langsung duduklah di meja makan. Sambil makan bolehlah lihat-lihat sebentar. Ada mungkin yang WA teman, ada mungkin yang teman kasih info, "Oh ya, rupanya hari ini kita latihan bawa bekal." Boleh, tidak dilarang. Tapi kalian harus mengerti apa yang perlu didahulukan. Paham ya? Oke, baik. Hari ini Ibu ada lembar kerja untuk kalian. Tadi kan sudah dikasih tahu nih gambarannya, kartunya seperti ini. Namun pada kesempatan ini kalian pertanyaannya berbeda. Kalian harus memecahkan masalah si Andi tadi. Masalah si Andi tadi. Di sini ada LKPD, kerjasama. Kalian semuanya ini kan 5 nih. Kerjasama. Mungkin satu yang menggunting, satu yang menulis. Jangan lupa tuliskan nama ke
Ini pribadi 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Oke. Kerja kelompok juga dulu boleh. Kerja kelompok dulu juga boleh. Kerja kelompok sama-sama. Satu mensuntik, satu nanti menempelkannya di stropon yang akan diberikan. Ya. Oke. Sini, tadi digunting dulu. Sini, ditaruh di sini. Nanti ibu akan berikan jarum pentulnya. Bentar, coba ambil pentul dulu. Yang nama kelompok dia tulis di situ di ini. Ya. Ini pribadi, yang ini pribadi. Nah, yang ini gunting serta ini banyak nih lembarannya nih. Nah. Tuh, siapa lagi nih? Gunting. Ini lagi. Satu yang jelas lagi dia. Iya. Nah. Serah mau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serah 6 mau berapa? Ini diguntingin ah. 2, 3, 4, 5, 6. Terserah mau 6 atau mau 7. Yang menurut kalian? Ya, gunting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ayo terus cepat. Neneknya dibuangkan. Iya, makanya Firdaus jangan badannya di dalam kelas, pikirannya kemana-mana. Bu ini sendirian ya, Bu yang bilang apa? Ini adalah lembar kerja pribadi. Boleh juga lah cerita dengan teman di samping boleh, ya. Tapi kalian satu kelompok, boleh bertukar pikiran, tulis namanya. Oke? Terus itu yang kartu aktivitas pagi ini nanti digunting saja untuk tulis nama kelompoknya. Nih. Nah, tulis nama kelompoknya di sini. Kan sudah 5 kan? Nah, tulis nama kelompoknya di sini. Nah, tulis dulu nanti kita tinggal menempel di sini. Nah, paham ya? Nah, nanti kalian nanti di depan. Ya. Yang sudah di kamu ditempelnya di taruh sini. Ini sudah bisa. Bisa nih kalau ini nah. Kalau usah nanti dia nih. Ya, nama kelompoknya kita nama buah saja ya. Pisang, apel, jeruk. Ingat ya, pisang, apel, jeruk. Ayo. Jeruk tadi, pisang, apel, jeruk. Ya, cepet. Ini nama. Dalam kurung jeruk. Udah,
Kelompok ya. Nomor satu itu nomor satu kan, nomor dua kan. Yang penting kalian mengerti cara bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ini apa nih? Ya. Tahu kerjasama lah dekat-dekat dengan temannya, walaupun laki-laki sendiri jangan apa namanya tadi malu-malu. Ya, yang sudah ini namanya ditempel. Makanya kita mulai dari apa? Dari yang mana dulu? Itu dulu anaknya duluan. Gambar anaknya dulu. Andi. Andi dulu. Ceritanya Andi ya. Ceritanya Andi berarti berarti kita membuat masalah kecilnya dari mulai siapa? Andi dulu dong. Itu azab tak Andi? Andi dulu dong. Suruh Naila gunting Andi dulu dan Naila gitu. Susunannya. Gak usah kecilnya nah. Iya apa tadi? Kalau capek kau guntingnya seperti itu dia besar-besar. Kan kuat ini lebar. Ya sudah. Ya, gantian. Sambil kalian mencari, kalian berdiskusi lah, kerjakan yang ini. Apa masalah yang terjadi pada cerita? Tulis masalahnya apa? Cepat. Kalian berdiskusi punya langsung ya kalian kamu. Nah, kamu berduanya yang ini, dia berdua yang itu. Cepat. Kerjasama Asila sama Besedaria sama Firdaus kerjakan yang elemen kayak gini. Kerjasama. Nah, ini kayak nomor satu apa masalahnya? Kalau nunggu selesai kan ini pertanyaannya di mana? Lama nanti. Nah, cepat. Jawab. Kita tak takut berteman lah. Karena masalah yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Apa masalah yang terjadi? Apa yang maksudnya? Katakan Andi kan ada itu. Andi, Rani, Kaca. Ayo buruan, cepat kamu yang nyusun. Nah, orang tuh kerjakan yang itu. Diskusi nanti kalian tuh yang menyaring saja ya kan ini ya. Oke, sampai dulu ini. Bagaimana biar masalahnya itu terperinci? Ya, cepat. Namanya mana? Nama orang-orangnya juga lah. Kan mau apel namanya. Cepat. Ayo cepat. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Nah, ini di sini. Biarlah ini Rahmat, Rahmadianda, dan Naila. Kalian berdua mengisi ini. Baca dulu ceritanya. Pagi itu Andi bangun usia anak-anak sebelum tidur terlambat. Dia Andi dan Andi berangkat ke sekolah tanpa sempat sarapan. Sesaat dia di sekolah, saat waktu istirahat tiba, Andi baru sadar bahwa ia lupa membawa bekal. Padahal ibunya sudah menyiapkannya dan meletakkannya di atas meja makan. Andi pun merasa lapar dan sedih karena harus menunggu sampai jam 12. Apa masalah yang terjadi pada cerita tersebut? Kita isi. Nomor 2 nanti isi di bawah, di belakang juga boleh. Nah, kalau ada uang
bangun kesiangan karena malam sebelumnya tidur terlalu larut. Dia terburu-buru mandi dan langsung berangkat ke sekolah tanpa sempat sarapan. Bentar ya, sesampainya di sekolah saat waktu istirahat tiba, Andi baru sadar bahwa dia lupa membawa bekalnya. Padahal ibunya sudah menyiapkannya dan meletakkannya di atas meja makan. Andi pun merasa lapar sedih karena harus menunggu sampai jam pulang. Sudah, itu ceritanya. Jadi dari cerita ini supaya masalahnya selesai apa yang dilakukan duluan? Pintar Rama. Mana betulnya nak? Betulnya letak saja di sini ya. Dia bangun pagi dulu. Setelah bangun pagi dia ngapain? Pakai baju. Kira-kira dia pakai dah olahraga? Enggak. Tergantung masalah ya. Oke ya, rombongan ini. Rombongannya si Pandi. Dianya masalah ya, bukan dari tujuh kebiasaan ya. Oke. Sudah satu Pandi baru kesiangan. Dia masuk apa itu? Lambat. Oke. Nah, berdua lagi. Satu saja yang dibaca. Ayo, Pandi diskusi sini. Nah, berdua lagi. Apakah tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Nah, tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Pertama dia ngapain? Coba baca. Belum. Gara-gara berjalan. Ini mana? Ini apa? Satu. Kira-kira ada nggak di cerita dia beribadah? Enggak usah dipakai yang tidak ada. Terus dia ngapain lagi? Iya. Oke. Dia harusnya apa? Susun kumpulan dia dulu, barulah dia ambil bekal. Ada nggak dia cuma belajar juga cerita? Tidak ada, jadi seperti itu. Jadi masalahnya cukup masalah yang ada saja. Oke, nomor 2. Makanya ini sayang, satu saja tuliskan nomornya. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah. Masalahnya apa? Pertama. Ini tidur bapak. Tahu kita akan gimana nanti? Lalu, apa lagi sudah? Terus, dalam malam dia ngapain lagi? Karena dalam malam apa dianya? Ya, terus ini. Nah, terus jangan lagi silat. Belum, baca dulu dong. Ulang-ulang baca. Lagi. Tulis di sini. Dulu mandi dan berangkat sekolah. Itu ya. Dibaca ulang. Ada enggak dia berolahraga di kasusnya? Tidak ada. Lanjut, apa lagi? Ya, sudah dia bangun pagi. Apa lagi nak? Ada enggak beribadah di ceritanya? Coba baca ulang. Baca ulang. Nah, enggak ada kan? Terus apa lagi? Supaya dia tidak buru-buru pergi sekolah. Oke. Nah, ingatkan.
Ya, sudah, tempel. Sini. Nah. Oke. Nomor 3, apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Sering nggak? Iya, tentu saja sering. Kebiasaan apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kebiasaan apa? Kebiasaan buruk, tidak ingat waktu. Oke, tulis itu isinya. Ya kan, tidak ingat waktu dia kan? Kebiasaan buruk, tidak ingat waktu. Ya, terus apa lagi? Buru-buru lagi, langsung berangkat ke sekolah tanpa bawa bekal sarapan. Terus apa lagi? Terus lagi apa nih? Jadi siapkan padahal. Nah, tulis di sini. Padahal bekal sudah tersedia di atas. Nanti satu aja yang baca ya, nanti semuanya itu. Sudah belum nih, Lisan? Cepatlah, mana yang diisi? Mana? Sebelahnya. Kan sering bilang kerjasama, Rahman juga kerjasama. Mana langkah-langkahnya mana? Dia bangun kesiangan. Gara-gara apa dia bangun kesiangan? Makanya ini satu orang saja yang menulis, satu orang melihat teks. Ya, cepat. Nah, gara-gara apa dia kesiangan? Oke, baca. Gara-gara apa dia kesiangan? Ini, lanjut nih, masih nih. Baca, sama-sama baca. Baca yang langsung, satu Firman. Sudah ya? Oke, apakah ini sudah cukup? Sudah. Kasusnya dia apa? Bangun lambat gimana? Berarti kita harus tidur cepat. Kita harus tidur cepat. Cepat dulu. Nah, yuk, sini kerjasama KPD ini. Nah, tidak ada, tidak ada kita belajar, makanya kita ada di sini. Nah, udah selesai nih, udah selesai. Nomor 5 apa itu? Apa informasi penting dari cerita ini? Dengar, apa informasi pentingnya apa kamu? Nomor 4. Apa informasi pentingnya? Kita harus apa? Nah, kita harus mengingat waktu. Kita harus gimana? Oke ya, nomor 5 itu susunan kartunya ini ya nak, udah selesai. Tinggal nomor 4. Ya, nomor 4. Udah selesai ya? Udah, ini udah selesai. Nomor 3 lagi. Nah, apakah ini sering terjadi pada cara tertentu? Nah, tulis sering. Sering, koma. Nah, pertanyaannya kebiasaan apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kembali kebiasaan. Kebiasaan buruk. Tidak ingat kebiasaan buruk. Dan biar kita konsentrasi ke depan. Ya, nanti satu aja yang dibaca ya nak, boleh bantu teman. Jadi nanti dipegang ya. Ini dianya siapa namanya Samiawati? Kasusnya apa tadi nak? Dianya terlambat? Sini? Tidak ada, mana dia terlambat? Bangunin dulu dong. Iya.
megang LKPD-nya Azam. Oke? Tapi pertanyaannya dibaca ya, Nak. Nah, oke. Sudah ya bagi-bagi tugasnya. Ini nanti Rahma sama Saskia megang. Sudah? Aisyah yang baca. Bisa nggak kamu baca tulisan Nak Meli? Bisa? Tidak bisa? Ya sudah. Firman yang pegang ini pertanyaan. Ini kan kertas jawaban nih. Nah, si kok pegang kertas jawaban. Aisyah megang kertas jawaban. Bisa yang baca. Oke? Oke ya, bagi-bagi tugas. Oke? Ini tadi yang mengerjakan adalah Ana dan Samiawati. Pegang. Nah, Asila pegang soal. Membacakan nanti dia yang bacakan ini. Sudah? Yang buka kamu. Baiklah, kami dari kelompok bisa akan mempresentasikan hasil diskusikan. Oke ya? Oke, Firman yang buka presentasi ya. Baiklah, kami dari kelompok mana? Apel. Oke. Dah? Sudah? Cepat sini, Nak. Sudah, Rina sudah. Ini sudah ya. Oke? Sudah? Ya, coba anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita maju ke depan presentasi, siapa yang mau duluan? Aku. Siapa? Kelompok siapa? Pati. Kelompok Pati. Ya, siapa yang duluan mau? Bisa siapa tuh? Kelompok kelompok orang. Ya, siapa yang selesai? Nomor 4 apa lagi nih? Apa informasi penting dari cerita itu? Apa informasi penting? Dari cerita ini? Boleh. Nah, yuk. Nah, nanti saja nak nyarinya. Nah, yuk, rombongan anak, yuk. Oke, baiklah. Beri tepuk tangan untuk kelompok pisang. Ya, silakan maju. Ya, jauh. Azam, Daus agak ke sini sedikit. Agak maju nak, agak maju nak. Agak maju nak. Iya, Asila ambil kertasnya lah nak untuk baca soalnya. Oke. Yuk, Firdaus, kita mulai. Yuk, nah. Assalamualaikum kata dari enggak? Ini ada ulang besar sedikit dong suaranya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, lanjut. Tidak, apakah ini sering terjadi pada anak-anak? Sering. Kebiasaan buruk
Oke, lanjut. Nah, coba siapa namanya Ana yang pegang. Nah, Salmiawati yang menjelaskan. Pertama, kita harus tidur. Nah, yang kedua, membawa. Oke, baik. Adakah kira-kira yang kurang pas dari susunan kelompok pisang? Sudah pas kah? Urutannya, pemecahan masalahnya? Oke, baik. Untuk kelompok 4, semuanya sudah paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada Andi. Ya, semuanya sudah bisa menyusun runtut masalahnya dan cara antisipasinya. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok pisang. Beri tepuk tangan dong. Oke, terima kasih kelompok pisang. Yuk, ditutup sama Daud. Baiklah, demikianlah presentasi kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, Nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk untuk kelompok pisang. Lanjut, kelompok siapa? Oke, jeruk katanya. Ya, ada apa-apa. Bebas. Ya, terima. Baik soal. Terakhir. Yang menjawab pertanyaannya siapa? Aku ya. Yang kalau selesai soal siapa? Jawab mana? Tulisannya mana? Yang lengkap. Kan mau dijawab. Nah, kamu bacakan soal. Oke, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apa tadi? jeruk Kan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Tidur. Ya. Oke. Tuliskan bagian kecil dari masalah ini. Nah, jadi jawabannya gitu. 3. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mempengaruhi hal tersebut? Sering kebiasaan baru dan sibuk Dan tidak ingat waktu. Oke. Ya. Apa informasi penting dari cerita ini? Kita harus mengingatkan waktu. Kita harus mengingat waktu. Oke. Yang kelima, baca soalnya. Susunlah kartu yang diberikan guru menjadi langkah-langkah pemecahan masalah serta penelitian di depan kelas. Oke, lanjut. Pandi sama Firman. Langkah yang pertama
akhirin dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok yang ketiga. Oke. Baik sini. Nah, kenal bukan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Amin. Dari Dari kelompok apel akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Lisa. Oke, Lisa, mulai Lisa. Oke, lanjut. Nah, apa informasi pentingnya? Ya, susun mulai baca Saskia. Langkah-langkah. Yang pertama, tidur cepat, benar. Lanjut. Bangun tidur lebih awal ya. Nah, siap-siap pakaian. Ya, makan dengan mempersiapkan bekal. Oke, baik kelompok coba dilihat kelompok pisang, kelompok jeruk, coba lihat temannya di depan. Apakah sudah benar pemecahan masalahnya? Benar. Benar kan? Benar. Oke, baiklah. Untuk kelompok apel sudah bisa mengidentifikasi atau memecahkan masalah yang terjadi pada si Andi yang terlambat tadi. Jadi anak-anak ibu di sini sudah paham bagaimana kita berpikir komputasional, di mana anak-anak ibu semua mampu mengurutkan langkah-langkah yang baik supaya tidak terjadi masalah tersebut. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Boleh ditutup? Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita refleksi dulu. Kira-kira anak-anak ibu semuanya,
Oke, lanjut Azam. Oke, lanjut Naila. Firman. Oke, lanjut Fandi lagi. Buruan, waktunya jalan. Rahman, cepat Rahman. Rahman lagi. Langsung main pijit langsung. Langsung. Oke. Minyakan. Ini. Lanjut Firman. Firman. Oke, lanjut. Ah, salah. Ayo. Rahma, ayo Rahma lanjut Rahma. Oke, Rahma benar? Ya, geser Saskia lagi. Maju, Saskianya maju biar nampak. Sudah benar? Oke. Lihat gambarnya dilihat. Oke, sudah habis? Masih ada? Lanjut. Putar lagi Firman, ayo giliran kamu lagi. Oke, Firman lagi. Ya. Oke, sudah selesai semuanya. Kelompok tapel 1 menit 21. Azam suaranya nak. Oke, lanjut Asila lagi. Oke, lanjut Salmiawati. Oke, lanjut Besek Darwia. Mana nak? Oke, lanjut Firdaus. Firdaus baca lah nak. Oke, lanjut Ana. Terakhir. Oke, semuanya sudah selesai. Baiklah, hari ini pembelajaran kita tentang coding dan kecerdasan artifisial cukup sampai di sini dulu. Besok kita belajar lagi bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan pola-pola tertentu. Jadi, anak-anak ibu semuanya, hari ini pembelajaran kita tentang berpikir komputasional cukup sampai di sini. Jadi